Hai guys, balik lagi di channel aku, ketemu sama aku lagi. Jadi, sesuai dengan janji aku di video yang ini, aku bakal kasih beberapa tips-tips untuk kalian menurunkan berat badan. Sesuai ceritaku kemarin, aku itu nurunin berat badan dari 85 kilo jadi 65 kilo, yaitu 20 kg dalam waktu sekitar 4 bulan lebihan gitu. Di sini aku bakal bahas beberapa tipsnya, jadi kalian juga bisa coba di rumah. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di like dulu videonya, jangan lupa di subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video baru kalian bisa tahu. Oke? Yang pertama adalah kita harus konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Karena diet itu nggak bisa dilakukan dengan jangka waktu yang pendek. Jadi nggak bisa cuma dilakukan dalam 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 15 hari, itu nggak bisa. Itu bakal bikin berat badan kalian tuh jadi yoyo gitu. Kadang naik, kadang turun, ntar udah turun, tiba-tiba naik. Ya kayak gitulah, jadi badannya tuh nggak bisa stabil beratnya. Terus kalian jangan pernah percaya dengan video-video yang bilang 3 hari turun 10 kilo. Itu bohong. Oke? Nggak ada 3 hari turun 10 kilo tuh nggak ada. Kalian hanya mimpi. Oke? Jangan dipercaya. Kenapa sih harus konsisten? Karena nggak mungkin kan, misal kalian udah matok nih, aku pengen turunin 10 kilo, aku pengen turunin 20 kilo, atau 25 kilo. Tapi baru diet hari ketiga, diet hari keempat, udah makan nasi padang. Hari kelima, makan bakso. 6, seblak, 7, aduh, nggak diet dong mbak, bubar, dietnya bubar. Nah, itulah kenapa kita harus punya konsistensi yang tinggi kalau kita mau atau kita berusaha menjalankan diet. Nggak boleh cepet nyerah, harus pokoknya kita punya motivasi yang tinggi dan pokoknya kita harus bisa, kita harus ngeyakinin nih dalam diri kita, oh aku tuh bisa diet kok, aku tuh bisa, aku bisa ngelakuin ini gitu. Nah yang kedua, kalian harus bikin jurnal. Nggak usah jurnal yang ribet-ribet, kalian cukup bikin di kertas gitu, dikotakin, terus ditulisin tanggal, bawahnya dikasih jarak gitu buat tulis note. Jadi misalkan nih kalian diet dari tanggal 1, nah di tanggal 20 kalian pengen cheat meal. Jadi cheat meal sama cheating day itu beda ya. Kalau cheat meal cuma nge-cheatnya tuh dimakan siang aja. Jadi misal biasa kalian makan siangnya tuh kentang rebus sama apa gitu, nah itu diganti misal kentang goreng. Nah kayak gitu cheat meal. Kalau cheating day kan seharian makannya tuh bisa dibilang kurang bersih gitu. Nah misal di tanggal 20 itu kalian mau cheat meal, kalian tulislah di note-nya. Di note-nya tuh, oh tanggal 20 aku cheat meal. Nah, di tanggalannya itu 20-nya dicoret. Jadi, misal kalian udah diet nih 1 bulan, kalian bisa lihat persentase seberapa banyak kalian diet dan seberapa banyak kalian cheating. Kalau bisa dalam seminggu jangan lebih dari 1 atau 2 kali. Lebih bagus lagi kalau kalian nggak cheating. Tapi untuk badan-badan yang mudah stres, mudah kayak kaget gitu, mending dikasih kayak jeda 1 hari dalam 1 minggu gitu untuk cheat meal. Karena biar badannya nanti nggak bloating, jadi perutnya nggak bloating gitu. Yang ketiga, kalian harus punya motivasi diri yang kuat. Kenapa kalian harus punya motivasi yang kuat? Karena kalau kalian nggak punya motivasi yang kuat, konsistensi kalian dalam diet akan terganggu dan diet kalian kemungkinan besar akan gagal. Apa sih bentuk motivasinya? Kalian bisa pasang kayak kertas tulisan, misal go to 48 kilograms, or kalian bisa pasang wallpaper idola kalian yang badannya kayak gitar Spanyol, itu bisa kalian bisa pasang. Nah itu salah satu dan salah 2 motivasinya. Mungkin kalau dari aku sendiri, motivasi aku tuh papa aku sendiri. Karena papa aku selalu mengkritik bagaimana perkembangan badan aku, selalu ngasih saran gimana mendingnya, gimana baiknya.
Jadi itu udah menjadi motivasi tersendiri buat aku. Tapi kalau kalian nggak bisa kayak gitu, kalian bisa aja yang tadi aku saranin. Kalian bisa pasang, itu tulisannya bisa pasang di pintu, di lemari, di jendela, pokoknya yang sering kalian lihat. Jadi setiap kalian mau cheating, setiap kalian mau ngemil, kalian tuh lihat, oh iya, aku kan lagi diet, aku kan mau nurunin sampai segitu. Yang keempat, kita harus masak. Kenapa kita harus masak? Karena kalau kita diet, kita harus tahu takaran makanan yang masuk dalam tubuh kita. Karena kita harus kalori defisit kan, harus hitung yang keluar sama yang masuk berapa. Nah, kalau kita masak kan kita tahu tuh, misal masaknya pakai Himalayan salt, katanya lebih sehat. Terus habis itu pakai gulanya Tropicana Slim. Jadi kan kita ngerti sendiri porsi-porsi yang kita makan tuh seperti apa. Karena kalau kita diet, kita harus ngimbangin antara protein, karbohidrat, lemak, dan seratnya. Nggak boleh terlalu banyak proteinnya, nggak boleh terlalu banyak lemaknya, yaitu nggak diet namanya. Nggak boleh juga terlalu banyak seratnya, ntar pencernaannya terlalu lancar. Oke? Itu kenapa kita harus masak. Dan alasan kedua kenapa harus masak, karena kalau kita apalagi beli di luar nih ya, beli di restoran atau beli di kaki lima, sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita kan kurang tahu ya gimana sih mereka produksi makanannya. Mungkin aja pakai minyaknya agak banyak, atau pakai garamnya lumayan banyak, atau pakai garamnya garam apa gitu kan. Jadi kurang sehat buat badan. Karena kalau kita terlalu banyak makan garam, air yang di badan kita tuh diikat sama si garamnya itu. Jadi beratnya tuh susah turun. Nah, itu kenapa kita harus masak. Yang kelima, itu kita harus olahraga. Gak bisa yang namanya diet itu cuma ngurangin makan tanpa olahraga. Jadi, sempetin dalam satu hari, misal, apalagi dalam kuarantin ini kan, kita punya waktu luang nih. Kalian harus luangin sedikit waktu kalian, cukup ya 20 menit atau 30 menit. Mungkin yang masih agak susah olahraga, masih males olahraga, bisa dimulai dengan Zumba seperti aku. Oke. Kalau Zumba itu kan cuma ngedance dikit. Jadi ya mungkin di awal diet itu nggak begitu ngaruh karena masih lumayan ringan. Tapi semakin kalian sering Zumba, badan kalian semakin terbiasa untuk bergerak. Jadi kesananya akan lebih mudah. Pokoknya dalam satu hari kalian harus luangin waktu. Itu harus wajib kalau kalian mau kurus. Kalau kalian nggak mau kurus, tetap olahraga biar sehat. Dan itu juga harus diimbangin dengan minum air ya. Jangan sampai kalian olahraga terlalu keras, abis itu lupa minum, nanti dehidrasi. Itu nggak boleh. Yang keenam, kalian harus makan tepat waktu. Kenapa harus makan tepat waktu? Biar metabolisme tubuh kalian itu tetap berjalan baik walaupun kalian lagi defisit kalori. Jadi misal kalian patok nih, oh jam 7 sarapan, sarapannya apa? Misal oat. Terus nanti jam 12 atau jam 1 kalian makan siang, makan berat. Nanti terakhir di jam 5 atau jam 4 misal kalian makan malam atau mau makan buah aja. Nah, pokoknya kalian harus melakukan itu tepat waktu. Nggak boleh kalau sarapan jam 8 nanti makan siang jam 3. Itu nggak bisa. Badan kalian nanti metabolismenya berantakan dan malah bikin perutnya tuh macet. Jadi nanti nggak bisa buang air gitu. Yang ketujuh, dan ini bakal jadi yang terakhir, kalian jangan ngemil. Kalau kalian ngemil, ganti cemilannya pakai buah. Jadi kalau kalian lapar nih, misal jam 7 udah sarapan, jam 10 lapar, kalian bisa makan buah, bisa makan melon, pepaya, atau kalau kalian mau makan pisang. Pokoknya pilih yang rendah kalori. Jangan kalian jam 10 lapar makannya mangga. Jangan jam 10 lapar kalian makannya nasi padang. Terus habis itu nanti jam 1 makan siang. Itu nggak boleh. Jadi kalian harus ganti cemilan kalian pakai cemilan sehat kayak buah. Atau kalau kalian suka gadoin sayur, gadoin brokoli tuh. Itu kan banyak ya yang cuma direbus aja terus dimakan. Kalau kalian suka, bisa aja kalian makan itu karena itu low kalori banget. Gitu dulu tips dari aku buat kalian yang mau diet, buat kalian yang mau nurunin berat badan juga. Jangan mudah menyerah karena menurunkan berat badan itu aku tahu itu sulit, tapi
Kalian pasti bisa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai terakhir atau yang sampai setengah aja. Jangan lupa like videonya, jangan lupa komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa di subscribe sama nyalain lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, kalian bisa langsung nonton. Thank you, bye-bye.